Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekarang Biru di mana, Bu? Tanyanya penasaran. Ada di ruangan Romo, lagi ngobrol. Ucap ibu berjalan menuju ruang rawat. Inggit jelas kesal. Ini pasti ulah suami reseknya itu. Dirinya bahkan sangat yakin pria berstatus suaminya itu baik-baik saja. Inggit, kamu dari mana? Aku cemas menelponmu, tanya Biru begitu istrinya menyembul di balik pintu. Inggit menatap tajam pria yang tengah berakting manis padanya. Sayang, kamu sakit apa? Kata ibu tidak enak badan. Benarkah? Kalau begitu sekalian diperiksa saja, mumpung ini di rumah sakit. Sepertinya Inggit juga harus pandai berakting. Gadis itu mendekat menempelkan punggung tangannya pada kening Biru seolah sedang memeriksa penuh perhatian. Biru terkesiap kaget dengan respon Inggit yang terlihat manis. Gak perlu sayang, hanya butuh istirahat sebentar, pasti akan segera pulih, jawab Biru yakin. Oh ya, sepertinya kamu perlu obat, ayolah diperiksa saja. Sebentar, aku perlu telepon Mama Diana, sepertinya Mama harus tahu kalau kamu sakit. Jangan, Biru menyambar ponsel Inggit yang tengah mencari kontak mertuanya. Entah akan menjadi seperti apa, tapi yang jelas Inggit juga harus akting sebelum akhirnya nanti menggetok kepala suaminya. Kenapa? Kamu sakit? Kenapa nggak boleh hubungi Mama? Biasanya kamu sangat antusias. Aku pikir Mama tengah sibuk dan tidak mau merepotkan. Sebaiknya kita pulang saja. Aduh dudu sayang, kamu itu panas. Sepertinya ini tidak demam biasa, harus segera dikasih obat. Biru mendelik sengit. Bu, Romo, Inggit ke ruang pemeriksaan sebentar ya. Biru sepertinya butuh obat. Pamit Inggit sopan. Di depan orang tua Inggit harus berhati-hati. Salah strategi bisa menyebabkan Romo kepikiran dan kesehatannya bertambah memburuk. Inggit menuntun suami di atas kertasnya itu. Setelah sampai di luar ruangan rawat Romo, perempuan itu langsung menghempaskan tangan Biru. Lo sungguh berbakat Albiru Rasdan. Gue semakin muak dengan gaya lo. Bukan hanya gak banget, tapi pembohong ulung, bentak Inggit murka. Gak usah marah-marah, ini rumah sakit. Lo bisa mengganggu kenyamanan orang di sini, jawab Biru tenang. Inggit tidak lagi langsung mendengarkan, melainkan pergi begitu saja dari hadapan Biru yang memuakkan. Gadis itu benar-benar jengkel. Bisa-bisanya Biru mendrama di depan ibu dan Romo. Ia pandai berkelit lidah dan memutar balikan fakta. Inggit akui, ia memang jalan dengan Ares dengan sengaja. Tapi bukankah seharusnya Biru bersikap biasa saja, mengingat dia juga punya hubungan yang terlampaui serius dengan Hilda. Kenapa sekarang jadi tukang rese dan terkesan ikut campur urusan privasi Inggit? Bunyi klakson motor membuyarkan lamunan Inggit yang tengah berpikir keras dengan apa yang terjadi. Mau bareng gak? Tawar Biru sudah membawa motor dan berhenti tepat di sisi Inggit berdiri. Gadis itu tengah menunggu taksi. Enggak, jawab Inggit galak. Sekilas ia menatap motor yang Biru pakai. Pria itu memakai motor milik Inggit tanpa izin. Lo pakai motor gue? Tanyanya mendelik. Iya, emang kenapa? Enggak apa-apa juga kan? Daripada menganggur, jawab Biru cuek. Selalu menggampangkan semua isi kepala lo, ucap Inggit kesal. Cepet naik, semakin malam udaranya semakin dingin, titah pria itu. Enggak usah maksa. Sana pulang sendiri, gue gak mau, ntar ujung-ujungnya diturunin di jalan tanpa perasaan. Inggit selalu sakit hati dan takut bila mengingat kejadian tempo lalu. Lebay banget sih, gak akan, kali ini pasti sampai rumah dengan aman, ucap pria itu meyakinkan. Inggit terdiam di tempat, antara ingin ikut tapi sungguh ia takut. Biar gue yang bawa motornya, gue gak percaya sama mulut lo yang lemes, pinta Inggit mencari aman. Biru menyetandar motornya dan bergeser ke jok belakang. Ia memberikan ruang untuk Inggit mengemudi. Inggit menatap ragu, namun detik berikutnya ia akhirnya mulai memposisikan diri di depan dengan hati-hati. Kali ini lo bohong, sumpah demi apapun, gue gak bakalan maafin lo.
ucap Inggit melirik Biru lewat pantulan rear vision mirror. Iya, bawel, jawab Biru seraya menyampirkan jaket miliknya ke bahu Inggit. Apaan ini? Gua nggak butuh jaket lo, tolak Inggit seraya melepas jaket Biru yang sudah tersampir setengah pakai. Mau gua pakein atau mau pakai sendiri? Udara sangat dingin, nanti kamu masuk angin kalau mengemudi di depan, ujar Biru logis. Dengan malas Inggit memakainya. Udara malam ini memang sangat dingin. Gadis itu kesal, tapi sedikit tersentuh. Setelah berdebat sengit, Inggit segera melajukan motornya arah pulang. Inggit mengemudi dengan kecepatan sedang. Setengah perjalanan, tiba-tiba Inggit merasakan tubuhnya terhimpit dengan Biru. Rupanya laki-laki itu memeluk dari belakang. Inggit jelas risih melihat tangan Biru yang mengunci perutnya. Al, tangan lo Al, ucap Inggit sedikit keras. Suara gadis itu tenggelam di antara deru mesin motor. Biru, lepasin tangan lo, pekiknya lebih keras dari yang pertama. Satu tangannya berusaha membuka tautan jemari Biru yang mengunci erat. Biru bergeming, bukannya melepas, pria itu malah mengeratkan tautan jemarinya. Karena merasa tidak nyaman, Inggit sampai menghentikan laju motornya. Kenapa berhenti, Inggit? Tanya Biru masih sama dengan posisinya. Lepasin tangan lo, gue risih, ucap Inggit jujur. Apa sih, cuma gini doang, makanya bawa motor jangan kenceng-kenceng, gue jagain lo doang, sanggahnya cepat. Ayo jalan, kapan kita sampainya kalau berdebat di jalan? Protes Biru menggerutu. Kalau lo gak lepas pelukannya, gue gak mau jalan, ucap Inggit menego. Dirinya sungguh tidak nyaman dengan posisi Biru yang memeluk dari belakang mengunci tubuhnya. Inggit benci berdekatan dengan pria itu dalam bentuk apapun. Setelah beberapa detik, akhirnya Biru melepaskan tautan tangannya dan berganti bersedekap dada. Pria itu merengut, namun Inggit tidak peduli. Kontak fisik dalam bentuk apapun jelas Inggit tidak suka. Inggit mencebik kesal ketika motor sudah kembali melaju dan Biru melakukan hal yang sama lagi. Gadis itu ingin protes, tapi sudah hampir sampai. Ia memarkirkan motor miliknya tepat di samping motor Biru yang bannya masih kempes. Kunci rumah, Al. Inggit menengadahkan tangannya. Gadis itu pergi lebih awal dan lupa tidak membawa kunci. Biru merogoh saku celananya dan tidak menemukan apa-apa di sana. Ia kembali menelusuri sisi saku kiri. Kosong juga. Gak ada, sumpah gak ada, jawab Biru bingung. Jangan bilang hilang, kita bisa terdampar di sini sampai pagi, kata Inggit gusar. Biru tiba-tiba mendekat dan menatap Inggit begitu lekat. Ia mengikis jarak di antara keduanya. Inggit jelas melotot waspada. Mau apa loh? Ucap Inggit cemas. Biru bergeming dengan muka serius. Tangannya terulur membuka resleting jaket yang dikenakan Inggit. Mata Inggit hampir melompat saat Biru hampir menurunkan resletingnya. Refleks tangan Inggit menampar Biru yang tengah menatapnya serius. Sakit Inggit, kok gue ditampar sih? Biru mengaduh seraya memegang pipinya yang terasa panas. Gue cuma mau ambil kunci rumah di saku jaket dalam. Emang lo pikir gue mau apaan? Blus. Muka Inggit menjadi merah padam, bercampur malu. Otak impulsifnya memerintah dengan baik. Lo pasti mikir jorok ya? Ledeknya seraya mengambil kunci dari saku jaket itu dengan cepat. Kalau mau gak di depan pintu juga kali, di rumah lebih nyaman, ucap Biru sambil lalu. Inggit masih mematung di depan pintu dengan muka sedikit syok mendengar celotehan Biru. Git, masuk, di luar dingin. Biru menarik lengan gadis itu sampai melewati pintu dan menutupnya. Inggit bergeming, menatap waspada pria berstatus suaminya itu yang kini tengah menatapnya lekat. Kamu bisa gunakan kamar mandi terlebih dahulu, setelahnya aku, ucap pria itu lembut. Inggit masuk ke dalam kamar dengan pikiran bingung. Mulai dengan cara dia ngomong yang pakai aku kamu, terus sedikit mengalah dan lebih manis. Inggit pikir Biru sedang menyusun strategi yang perlu dicurigai. Jangan-jangan otak tuh anak lengser beneran. Gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba soker dan lembut. Dasar si Stone.
Inggit tengah mengambil baju ganti untuk dibawa ke kamar mandi sebelum ritual mandinya dimulai. Ketika Biru masuk ke kamar, Inggit tidak menanggapi apapun. Ia langsung masuk kamar mandi dengan cepat, mengabaikan Biru yang sepertinya ingin menyerukan sesuatu. "Git," serunya menghentikan langkah gadis itu yang hampir meraih handle pintu. Inggit menoleh dengan tatapan tanda tanya. "Mandinya jangan lama-lama, sudah malam nanti masuk angin," imbuhnya perhatian. Inggit hanya mengangguk mengerti, lalu masuk dengan kebingungan yang semakin nyata. Tuh kan perhatian lagi, benar-benar mencurigakan. Saat perempuan itu tengah di kamar mandi, handphone Inggit berdering. Biru langsung terpusat pada sling bag yang teronggok di atas nakas. Pria itu menyambar begitu saja. Tangannya gatal menerima panggilan dari Ares. Dengan ketus dan percaya dirinya, Biru menjawab telepon dari pria yang terang-terangan memuja istrinya. "Malam, Git, lagi apa?" Terdengar nada lembut dari seberang sana. "Woi, salah alamat loh, ngapain malam-malam nelpon istri orang?" Jawab Biru dengan berani. Inggitnya mana? Kok lo yang angkat sih? Kasih ke Inggit, gua mau ngomong, awas aja sampai lo nyakitin dia. Ancam Ares galak. Biru terkekeh sinis. "Gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Asal lo tahu, yang punya handphone sudah tidur dan kami akan menikmati malam indah ini bersama." "Bangsat," umpat Ares kesal. Biru langsung mematikan sambungan teleponnya setelah berkata yang membuat Ares cukup emosi.